Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah kita bahagia pada pagi hari ini walaupun dengan sedikit pengorbanan ya, yaitu korban paketan. Otomatis kalau kita belajar pakai isu paketannya rotok gede-gede, tapi nggak lama kita ya. Anak-anak, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan topik hari ini adalah KAS SKPD dan PPKD. Topik kita adalah KAS di SKPD, lanjutan dari kemarin. Baiklah, tak share materi kita hari ini. Nah, ini materi kita anak-anak, bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Akuntansi KAS antar SKPD dan SKPKD atau BUD. Untuk SKPD, anak-anak sudah biasa, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dinas-dinas atau kantor dinas itu. Sedangkan SKPKD itu adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau BUD, atau yang kita kenal kalau di Kota Blitar itu BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Itu kalau di Kota Blitar. Anak-anak, setiap penerimaan uang SKPD, lalu kita kerja di SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Setiap kita kerja di SKPD, penerimaan setiap hari harus disetor ke kas negara atau ke Kasda. Jadi uang yang diterima oleh SKPD, yaitu oleh bendahara penerimaan, nanti harus disetor ke Kasda. Dan setiap pengeluaran uang SKPD itu nanti dilakukan dari kas negara atau kas daerah. Jadi kalau kita menerima pendapatan dari pihak ketiga, maka hasilnya kita setorkan ke Kasda. Dan kalau kita mengeluarkan beban atau belanja untuk SKPD, ini uangnya kita ambil, kita peroleh dari Kasda atau dari kas negara. Jadi di SKPD tidak boleh mengelola uang, artinya terima dan keluarkan lagi nggak boleh. Tapi yang diterima, pendapatan diterima, itu harus setor ke Kasda. Sedangkan kalau kita akan mengeluarkan beban atau belanja, itu uangnya harus minta ke Kasda atau ke kas negara. Baik dengan mekanisme pembayaran langsung dari Kasda atau dengan mekanisme uang persediaan. Mekanisme pembayaran langsung yang berkaitan dengan pembayaran pembiayaan itu maksudnya anak-anak. Mekanisme langsung itu kita di SKPD itu membayar beban, tetapi membayar beban kepada pihak ketiga atau kita belanja dari pihak ketiga, tapi pembayarannya langsung dibayar oleh Kasda, oleh PPKD, oleh SKPKD BUD. Jadi langsung oleh Pemda yang bayar. Itu namanya mekanisme langsung. Jadi yang bayari langsung Pemda, yang belanja kita di SKPD. Itu kalau mekanisme langsung. Sedangkan kalau menggunakan mekanisme uang persediaan, itu maksudnya kita itu belanja menggunakan kas yang ada, uang kas UP, uang kas persediaan yang ada di SKPD. Jadi kalau dengan melalui mekanisme uang persediaan, kalau menggunakan uang persediaan ini, maka pembayaran langsung oleh SKPD, jadi oleh bendahara pengeluaran SKPD. Saya ulang,
Dari atas, setiap pendapatan uangnya harus disetor ke Kasda atau kas negara. Setiap pengeluaran uangnya diambil dari kas negara atau Kasda. Dengan cara bisa langsung dibayari oleh Kasda, oleh BPKD, atau dengan melalui uang persediaan. Uang persediaan itu uang yang ada di SKPD. Itu mengenai kas di SKPD hubungannya dengan SKPKD. Berikutnya, mekanisme ini diterapkan dalam hubungan antara SKPD dengan SKPPKD BUD dengan menggunakan akun reciprocal atau reciprocal account. Namanya akun adalah RKPPKD. Nama akunnya adalah RKPPKD. Dan itu di tingkat SKPD. Dan akun reciprocal RK rekening koran SKPD di tingkat SKPKD BUD. Ini artinya hubungan kita yang berada di SKPD, Satuan Kerja Perangkat Dinas, perangkat daerah atau di dinas-dinas itu anak-anak. Sedangkan dengan Pemda, dengan benar Pemda, nanti kalau kita itu meminta uang ke Pemda, ke Kasda untuk pembiayaan, maka hubungan kita dengan pihak sana ada akun RK BPKD dan akun RK SKPD. Akun RK BPKD itu nanti yang mencatat kita di SKPD, RK BPKD kita di SKPD, sedangkan akun RK SKPKD itu berada di Pemda. Yang mencatat adalah BPKD. Kalau yang di Pemda BPKD yang mencatat, kalau di kita yang mencatat adalah BPK SKPD. Jadi antara SKPD dan Pemda itu kalau kita minta uang ke sana, maka di kita itu nanti akan kita catat kreditnya itu adalah RK PPKD. Debitnya kas di Bendara Pengeluaran. Sedangkan sana Pemda ketika dia mengeluarkan uang untuk kita, maka dia akan menjurnal RK SKPD, kemudian kreditnya adalah Kasda. Di bawah ada. Itu kalau berkaitan kita minta uang. Sedangkan kalau kita memperoleh penghasilan, tadi aturan mainnya adalah kalau kita memperoleh penghasilan, maka uangnya harus disetor ke Kasda. Maka kalau kita menyetor, maka jurnal kita catat tentunya akan berbunyi RK BPKD, kreditnya kas di Bendara Penerimaan. Jadi di kita di SKPD, kalau kita menyetor uang, maka di pihak kita membuat jurnal RK BPKD, kreditnya kas di Bendara Penerimaan. Sedangkan nanti di Pemda, ketika menerima uang setoran kita dari penerimaan, maka dia akan menjurnal titelnya sana Kasda. Kasda kreditnya adalah rekening koran RK SKPD. Nah, begitu. Ini namanya hubungan antara SKPD dengan SKPKD atau SKPKD. Itu berhubungan berkaitan dengan kas, mutasi kas, kita setor, kita terima. Kita setor pendapatan kita terima untuk pembayaran beban dan belanja. Berikutnya bukti yang harus kita siapkan. Ini bukti yang harus kita siapkan berkaitan dengan uang ini, anak-anak. Ini ada beberapa ini. Yang pertama adalah SPPUP. Surat permintaan pembayaran uang persediaan. Uang persediaan itu adalah uang yang digunakan oleh SKPD dalam membiayai kegiatan-kegiatannya. Uang persediaan itu adalah uang yang digunakan oleh SKPD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Jadi ini UP, uang persediaan itu hanya satu kali.
Jadi bendara pengeluaran mengajukan SPP uang persediaan UP setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya SK Kepala Daerah tentang besaran UP. Jadi uang persediaan itu oleh Pemda ditentukan sekian persen dari APBD jatahnya SKPD kita. Misalkan kita mendapat jatah 10 miliar, kemudian ditentukan berapa persen dari 10 miliar sebagai uang muka untuk uang persediaan untuk kegiatan-kegiatan selama 1 periode. Jadi ini apa itu? UP ini uang ini adalah untuk kegiatan. Karena pemerintah akan memberikan ganti uang untuk kegiatan itu setelah kegiatan dilakukan. Jadi misalkan belanja dulu baru diganti. Atau kegiatan dulu baru diganti. Maka kegiatan belanja atau kegiatan apa itu yang membutuhkan uang menggunakan uang UP terlebih dahulu. Jadi uang UP itu uang yang digunakan untuk silih-silihan. Untuk nomboi pertama untuk silih-silihan. Tujuan SPP UP, surat perintah pembayaran uang persediaan untuk mengisi uang persediaan di tiap-tiap SKPD. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun. Jadi Pemda itu akan memberi UP itu di setiap SKPD, semua diberi UP, uang persediaan, untuk kegiatannya. Jadi semua diberi. Terus pengajuan UP itu hanya sekali pada awal tahun. Itu mengenai UP. Yang kedua adalah ganti uang. Ganti uang. Pada saat uang persediaan UP telah terpakai, jadi uang UP itu sudah dipakai untuk kegiatan tertentu, kemudian ada kegiatan lain, kita butuh uang, maka kita minta ganti uang. Jadi misalkan kita belanja menggunakan uang UP, uang persediaan belanja ATK misalkan, maka setelah ATK kita belanjakan, sejumlah berapa habisnya, kita laporkan ke Pemda, kita minta ganti uang, yaitu untuk mengisi UP ini sebesar yang digunakan untuk belanja. Jadi ganti uang. Pada saat uang persediaan UP setelah terpakai, bendara pengeluaran dapat mengajukan SPP untuk ganti uang persediaan sejumlah SPJ belanja penggunaan uang persediaan yang telah disahkan. Jadi misalkan digunakan 1 juta, mendapat ganti juga 1 juta. Menggunakan 2 juta, mendapat ganti 2 juta. Dan seterusnya. Yang berikutnya adalah SPP TU, tambah uang. Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak dan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan lain, maka bendara pengeluaran dapat mengajukan SPP TU. Ini maksudnya adalah kalau misalkan UP kita itu misalkan katakanlah yang mudah itu 10 juta. Kemudian kita sudah menggunakan 10 juta untuk kegiatan A. Terus untuk kegiatan B kan kita repot. Misalkan kegiatan B kita butuh 2 juta, masih kurang. Maka kita bisa minta tambah uang sebesar 2 juta karena untuk kegiatan B. Karena nggak cukup yang 10 juta untuk kegiatan A. Jadi tambah. Jadi UP-nya minta ditambah. Jadi bendara bisa mengajukan tambah uang untuk itu. Terus berikutnya yang keempat, ini adalah langsung LS. Surat perintah pembayaran langsung SPP LS. SPP langsung atau SPP LS yang dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. Jadi ini kalau kita berhubungan dengan pihak ketiga, misalkan kita belanja ATK, itu bisa menggunakan uang UP tadi yang kita gunakan untuk pinjam-pinjaman atau langsung dibayari oleh Pemda. Kalau kita belanja langsung dibayari Pemda, istilahnya adalah mekanisme langsung FS. Artinya langsung dibayari oleh Pemda. Biasanya yang menggunakan mekanisme langsung itu adalah untuk pembayaran gaji, untuk tunjangan. Biasanya ini menggunakan mekanisme langsung. Tapi juga bisa menggunakan cara Pemda itu menyerahkan uangnya ke bendahara pengeluaran di SKPD, lalu bendahara pengeluaran SKPD membayar gajinya kepada karyawan, kepada pegawai juga bisa. Tapi biasanya mekanisme langsung.
biasanya langsung masuk ke rekening pegawai di SKPD langsung, tapi yang bayari Pemda. Nanti SKPD tinggal membuat jurnal. Itu namanya mekanisme langsung, dan istilah mekanisme langsung digunakan untuk bayar gaji. Yang kedua juga bisa digunakan untuk transaksi pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang itu kita beli ATK, kita beli mobil, kita mendirikan gedung untuk hall di SKPD, itu bisa menggunakan mekanisme langsung, artinya uangnya langsung dibayar dari Pemda. Atau jasa. Jasa itu misalkan jasa listrik, jasa yang digunakan di SKPD, jasa perbaikan apa yang jasa, itu juga bisa menggunakan mekanisme langsung. Artinya SPP langsung bisa digunakan untuk biasanya untuk transaksi gaji dan tunjangan, untuk pengadaan barang dan jasa. Itu mengenai SPP UP, SPP GU, SPP TU, SPP LS. Ini contohnya, anak. Ini jurnal standar. Ini hanya sebagian saja. Kalau kita SKPD, bendahara pengeluaran itu menerima uang sebagai uang UP, anak-anak. Tadi kan mengajukan UP untuk kegiatan awal tahun. Kalau mengajukan UP untuk pembentukan uang persediaan di SKPD, maka uang itu setelah diterima oleh bendahara pengeluaran, PPK, anak-anak, pencatatan oleh PPK, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, itu membuat jurnal ini. Debitnya, kas di bendahara pengeluaran, kreditnya RKPPKD. Nah, RKPPKD ini adalah akun resiprokal tadi. Resiprokal account rekening timbal balik. Kalau kita di SKPD itu menerima uang UP, maka jurnalnya kasnya di debit di SKPD, kemudian kreditnya RKPPKD. Dan di PPKD Pemda, di Pemda sana jurnal ini dibalik. Sana ketika memberikan uang kepada kita ke SKPD, dia akan menjurnal tentunya debitnya adalah kebalikannya. Kalau ini RK-nya di kredit, di sana di debit. Sana tentunya berbunyi debitnya adalah RK SKPD, kreditnya adalah Kasda, kas daerah. Jadi ini jurnal standar, jurnal yang kita gunakan sebagai pedoman untuk mencatat uang persediaan. Jadi jurnalnya sudah ada. Kalau menemukan transaksi pembentukan UP, jurnalnya ini sudah ada pedoman. Tidak boleh kita menggunakan cara kita sendiri, tidak boleh. Contoh, ini contohnya. Tanggal 15 Januari 2017, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP UP, Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan untuk pembentukan UP, sebesar 25 juta. Kepada PA. PA itu adalah pengguna anggaran, kadisnya. Jadi bendahara itu bawahnya kadis, dia mengajukan kepada kadis untuk minta UP ke Pemda, kepada PA. Melalui PPK SKPD, PPK Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. Jadi timnya kan ada PA itu kadis, ada bendahara pengeluaran, ada PPK SKPD, jadi ini timnya. Melalui PPK SKPD ini yang ngurusi, nanti bendahara yang menerima uang begitu saja. Pada hari yang sama, PPK SKPD menerbitkan SPMUP, Surat Perintah Membayar Uang Persediaan. Uang persediaan, betul. SPM ini diotorisasi, ditandatangani, disahkan, dan langsung diserahkan kepada PA, kepada BUD. Diserahkan oleh PA itu adalah pengguna anggaran oleh kadis, kepala dinas atasan kita di SKPD, kepada BUD atau kepada Pemda, BUD Bendahara Umum Daerah. Ini tadi tanggal 15 kita ngajukan, tanggal 16 Januari BUD menerbitkan SP2D UD, Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan. Nah, ketika sudah ditandatangani, sudah diterbitkan SP2D UP, berarti uangnya sudah cair, masuk ke rekening SKPD, ke rekening Bendahara Pengeluaran. Setelah seperti ini sudah cair, maka PPK membuat jurnal ini, kas di Bendahara Pengeluaran 25 juta, kreditnya RKPPKD 25 juta. Ini jurnal yang kita buat. Ini berkaitan dengan pembentukan UP.
Nah, ini anak-anak yang kita bicarakan, jangan panjang-panjang, nanti paketannya habis ya. Anak-anak itu yang kita bicarakan pada pagi hari ini, yaitu judulnya adalah akuntansi kas antar SKPD dan SKPKD BUD. SKPD, kantor kita SKPD, dan SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau BPKAD BUD. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Faridatul, Rosi, Prisi, Ratwa, Rizka, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum. Rosi? Belum. Ya, Rosi juga belum. Juga belum ya. Baiklah. Kalau belum, ini sederhana ya. Nanti ini sebagai dasar untuk berikutnya. Nanti materi lengkap insya Allah nanti tak share di LMS, nanti bisa dilihat. Oke. Ya, Pak. Ini share-nya tak tutup. Rizka Arum. Rizka Arum. Videomu mana? Iya, Pak. Ya, saya tak foto. Kita kan senang selfie ya. Tak foto. Kita di tanggal 23. Selesai. Baiklah anak-anak, kita sudah ketemu selama 25 menit, tidak terasa ya, 25 menit. Ini sudah lumayan untuk menyedot paketanmu. Tapi terima kasih, semoga barokah pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan ya, dan untuk pertemuan berikutnya nampaknya secara Zoom sudah kita hentikan dulu. Nanti kalau misalkan ada lagi ya kita kabari. Yang jelas hari ini insya Allah hari yang terakhir untuk Zoom. Insya Allah nanti hasil rekaman ini akan saya sampaikan kepadamu. Begitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.